Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Toraya dan doa malam, edisi Rabu 24 November 2021. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara sekalian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kita sama-sama akan berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita datang kepadanya. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 29 ayat 1 sampai 16. Namun sebelum kita membacanya, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang kembali bersekutu malam ini. Dalam persekutuan ini, kami puji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami baktikan diri kepadamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, hanya Engkaulah yang patut dipuji dalam hidup ini. Dalam bakti kami bersama, kami juga rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami semua telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel 29 ayat 1 sampai 16 diberi judul Nubuatan melawan Mesir dan Fir'aun. Firman Tuhan. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Fir'aun, Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Fir'aun, Raja Mesir, buaya yang besar,
yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, "Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak ada, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak, dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidupnya. Amin. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yehezkiel 29 ayat 1 sampai 16 tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, Yesuslah Raja Andalanku. Yesumo tudatu kuposatuan. Mengandalkan kekuatan, materi, kecerdasan, atau bahkan sesuatu yang lebih daripada itu wajar saja.
Akan tetapi, perlu disadari bahwa semua itu ada batas dan masanya. Terlena pada pengandalan akan sesuatu yang sifatnya fana, dapat membawa kehancuran pada masa yang akan datang. Nabi Yehezkiel diutus untuk menyampaikan nubuatan akan kehancuran kebesaran Mesir. Dalam bagian pendahuluan kitab Yehezkiel dijelaskan tentang hubungan Mesir dengan Yehuda dalam rangka menghadapi Raja Babel. Namun ternyata Mesir tidak bisa diandalkan. Mesir diibaratkan seperti tongkat bambu bagi orang Israel. Dengan pengandalan itu, Mesir telah membuat Israel jauh dari Tuhan. Kejayaan Raja Mesir telah membuatnya menyombongkan diri. Itu awal dari kejatuhannya. Ia menyangka bahwa dialah yang membuat sungai Nil, dan itu berarti melawan Tuhan, pencipta semesta. Atas kecongkakannya, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepadanya dan membuat tanah Mesir akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Maka mereka akan mengetahui bahwa Tuhanlah sang penguasa atas semesta ini. Mesir merupakan lambang kekuatan dan kejayaan pada zamannya. Tetapi apa yang tampak di mata manusia bukanlah kekuatan sebenarnya. Allah adalah sumber kekuatan sejati yang kekal, abadi, dan tak terhingga. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa sungguh dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kekuatan manapun, terutama kekuatan maut. Dialah Raja yang memerintah selamanya, sehingga barang siapa yang mengandalkan Dia dan percaya dengan sungguh akan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaannya. Malam hari ini bersama kita akan satu di dalam doa. Ada banyak hal yang kita akan doakan bersama. Karena itu mari kita arahkan iman percaya kita bersama. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Hari ini kami merenungkan sebuah tema, Yesuslah Raja Andalanku. Dalam banyak sekali kesempatan, kami sering tidak mengandalkan-Mu, Tuhan. Dalam banyak kali kesempatan, kami lebih mengandalkan koneksi kami. Kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Kami lebih mengandalkan kepintaran kami. Kami lebih mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Tapi malam hari ini kami diingatkan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan, itulah yang dapat diandalkan dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk selanjutnya menjalani hari-hari hidup kami dalam mengandalkan Engkau saja. Di malam hari ini Tuhan, kami bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang pada tanggal 24 November ini berjumpa dengan hari kelahirannya. Mereka adalah Benyamin Randan Balla, Ibu Kristina Tappang, Ibu Noviani Tandi Arrang, Selvin Simon Tandi. Tuhan, bersama dengan mereka kami bahagia, kami bersyukur. Dan lewat bahagia dan syukur ini,
Kami berdoa buat mereka, Tuhan tetap beri sehat, beri kuat. Tuhan mungkinkan mereka untuk senantiasa mengalami sukacita dan bahagia. Di hari ulang tahunnya, mereka boleh merenung bahwa dalam menjalani hidup tidak ada yang lain yang dapat diandalkan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Beri hati bijak bagi mereka menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Juga di tanggal 24 November ini ada beberapa keluarga yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Aruk Nani Simon dan Ibu Darmawati Banga yang hari ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Berkati rumah tangganya Tuhan, suci kuduskan, tetap rukun damai dan harmoniskan. Rumah tangga mereka kiranya dipenuhi dengan cinta kasih. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan saling menghormati satu dengan yang lain. Rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Bersama dengan jemaatmu di malam hari ini, kami bawa pergumulan kami kepadamu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkati mereka lewat makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat, sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Perteguh iman percaya mereka Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan amat sangat mengasihi mereka. Karena itu Tuhan yakinkan, perteguh iman mereka untuk menjalani proses pemulihan lewat makan, minum, obat-obat yang mereka konsumsi dan lewat tangan-tangan yang merawat mereka. Sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berkati mereka yang berduka, berkati dengan kekuatan serta penghiburan. Berkati mereka dan kiranya dalam dukanya mereka tetap boleh menyaksikan kebesaran dan kasih Tuhan. Berdoa untuk mereka-mereka yang malam hari ini masih harus mengerjakan tugas dan pekerjaannya. Mereka yang bekerja sebagai polisi, tentara, mereka yang bekerja sebagai supir, tukang ojek, mereka yang bekerja di perusahaan tambang, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang harus bekerja sampai besok pagi. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan keselamatan, dan selanjutnya mereka boleh berjumpa dengan hari baru besok dan kembali ke rumah mereka masing-masing dengan sehat, dengan selamat sejahtera dari Tuhan, dan bersama suami, istri, anak-anaknya mereka naikkan puja dan puji hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk kepanitiaan yang ada di Jemaat Elim Balikpapan, kepanitiaan pembangunan Siring yang masih berlangsung. Tuhan berkati semua kebutuhan sekaitan dengan pembangunan ini. Kami menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati dan menggerakkan kami semua untuk terlibat dalam pembangunan Siring. Memberkati juga panitia pemilihan penatua diaken yang sementara berproses. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang nanti Tuhan mau pakai untuk melayani, diperteguh keyakinannya bahwa yang memilih mereka adalah Tuhan sendiri lewat proses dari jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati untuk memberi diri dan komit untuk mengerjakan tugas dan pelayanan itu. Dan bersama-sama
dengan semua yang terpilih untuk mengangkat tugas dan pelayanan itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Tuhan berkati dalam setiap tugas dan kerjanya, mampukan mereka mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Upaya pemerintah kami lewat vaksinisasi yang sementara berlangsung, Tuhan berkati, sehingga lewat vaksin ini penularan virus corona dapat dikendalikan. Ada banyak kerinduan kami Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama dalam renungan harian Toraya dan doa malam ini, diberkati rumah tangganya, diberkati usaha kerjanya, diberkati anak-anaknya. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Ampuni Tuhan salah dosa kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Rabu 24 November 2021. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kamu.